istri yang penurut. Mita mendengarkan syarat apa saja yang diajukan Ronald untuk pernikahan kontrak mereka. Jarak duduk mereka saja berjauhan, padahal Ronald sedari tadi mendekat tetapi Mita terus bergeser menjauh dari laki-laki yang sebentar lagi jadi suaminya itu. "Kenapa Mita?" tanya Ronald saat melihat Mita mulai bergeser menjauh darinya. "Apa yang kamu tanyakan?" Mita benar-benar tidak mengerti apa yang sedang Ronald permasalahkan saat ini. "Kamu menjauhiku," ucap Ronald dengan menaikkan alis matanya. Dia bingung saja dengan wanita ini. Pertama kali, Mita yang menggodanya. Mereka melakukan itu karena Mita yang memintanya. Sekarang Mita malah membuat dirinya seolah wanita yang punya harga diri tinggi dan belum tersentuh. "Memangnya kenapa kalau aku menjauh darimu? Bukankah kamu yang meminta saat itu? Meminta aku untuk pergi dan sekarang kamu memaksa aku untuk menikah dengan semua kelakuanmu," jawab Mita dengan senyum sinisnya. Ronald menghembuskan nafasnya kasar. Bagaimana bisa dia punya istri seperti ini selama 1 tahun dan bagaimana cara mereka membuat anak nanti kalau tidak ada kemesraan di antara mereka? "Mita, ayolah. Saat ini aku hanya butuh 1 tahun waktumu dan anak darimu. Aku tahu kamu wanita seperti apa. Tidak perlu berlagak jual mahal. Duduk di sebelahku, mana bisa kita berdiskusi kalau jauh seperti ini," ucap Ronald yang memaksa sekali Mita duduk di dekatnya. Mita menghela nafasnya dan mendekat. Lebih baik ini menjadi cepat dan dia bisa tidur. "Baiklah." Mita mendekati Ronald dan Ronald mulai tersenyum. Dia merangkul pinggang Mita dan membuat Mita membaca aturannya. "Apa yang harus diganti, honey?" tanya Ronald. Pada dasarnya lelaki ini memang playboy dan waktu pertama kali melakukan hubungan terlarang itu, Ronald seolah punya cinta yang besar untuk kekasihnya. "Cih. Maaf, tanganmu," ucap Mita menggeliat melepaskan tangan Ronald yang parkir sembarangan di pinggangnya. Mungkin dulu, itu kesalahan Mita tetapi sekarang, dia hanya akan melakukan itu kalau mereka sudah sah menikah. "Sarah Mita, kamu pintar berakting, membuat aku perhatian denganmu agar aku cinta. Begitu, kan?" tanya Ronald dan Mita terkekeh mendengarnya. "Pak Ronald, aku tidak tahu sebesar apa rasa percaya dirimu. Tetapi yang membawa aku ke rumahmu, itu kamu. Yang membuat masalah denganku, itu kamu. Aku sudah menjauh. Apa kamu pikir hanya kamu lelaki di dunia ini? Kamu salah. Aku juga punya cinta. Setelah 1 tahun, aku akan kembali padanya," ucap Mita dengan sinis sambil melihat Ronald dengan senyum cantiknya. Sial. Mita berbeda dengan pertama kali dia kenal. Wanita di depannya ini sangat menggoda. Dia punya senyum yang indah dan wangi tubuhnya yang begitu memikat. Soalnya kelakuan Mita malam ini membuat Ronald kesal mendengarnya. "Aku akan menambahkan satu lagi syarat. Jika kamu tidak bisa melahirkan selama 1 tahun, kontrak kita diperpanjang secara otomatis," ucap Ronald sambil menyentuh bibir Mita dengan jempolnya. Mita menepiskan tangan Ronald dan melengos. "Ronald, apa anak itu akan menjadi milikmu?" tanya Mita. Akhirnya Mita mulai berpikir kalau nanti dia takut kehilangan anak itu. Bagaimana? "Tentu saja." Mita menggigit bibirnya dalam, pikirannya mulai jauh. Rasanya Mita tidak akan sanggup pada bagian ini nantinya. "Bolehkah aku melihatnya nanti?" tanya Mita dan Ronald menggeleng. "Setelah kita bercerai, kamu tidak ada hubungan apapun dengannya. Aku tidak mungkin membiarkanmu keluar masuk dalam hidupku, Mita." Mita mulai melemah. "Kamu tidak bisa membatalkannya. Kamu punya hutang denganku dan aku bisa melakukan apapun untuk menjadikan kamu istri dan ibu dari anakku meski kamu menolaknya," ucap Ronald dengan sinis. "Kenapa harus aku?" tanya Mita sambil melihat mata Ronald dengan sendu. Pertanyaan ini membuat Ronald bingung menjawabnya. Dia pun tidak mengerti kenapa wanita itu harus Mita.
Bisa saja Ronald dengan wanita lain, tetapi kenapa dengan wanita yang dia ambil kesuciannya? Karena aku butuh wanita yang jujur dan penurut. Aku butuh wanita miskin yang menghalalkan semua cara sepertimu. Ucap Ronald yang menyakiti hati Mita. Mita tahu kalau pertama kali dia wanita tanpa harga diri. Itu alasan tidak masuk akal. Banyak wanita miskin seperti itu. Ucap Mita menunduk. Dia menahan tangis yang akan keluar dari matanya. Karena kamu pertama denganku, aku sudah mengenal tubuhmu. Hanya itu saja. Bukankah aku mencari wanita yang akan melahirkan anakku? Aku ingin wanita yang benar. Setidaknya aku pertama kali yang bersama denganmu. Ucap Ronald kembali menegaskan. Tanda tangan. Ronald tidak mau basa-basi lagi. Dia memberikan pulpen pada Mita. Mita mengambilnya dan membaca sekali lagi kontrak di antara mereka. 500 juta? Untuk apa? Tanya Mita. Karena rasanya Mita tidak minta bayaran apapun. Ronald sudah melunasi hutang saja sudah cukup. Untuk kompensasi, kamu juga butuh uang setelah kita bercerai nanti. Ucap Ronald dengan tegas dan Mita mengangguk. Baca yang benar, Mita. Aku ingin istri seperti itu selama 1 tahun ini. Ucap Ronald. Ronald, di sini tertulis dengan jelas, kalau kita tidak masalah berhubungan dengan orang lain, apa aku juga boleh? Tanya Mita dan Ronald mengangguk. Boleh aku menambah 1 poin? Mita menunggu jawaban Ronald. Ronald sepertinya mulai kesal karena banyak sekali permintaan dari Mita. Katakan saja, apa? Aku ingin bekerja. Ucap Mita dan Ronald mengangguk. Tambahkan saja, jika memang kamu inginkan itu. Yang penting kamu tahu tugasmu sebagai istri. Itu seperti pembantuku, hanya bedanya kamu bisa tidur di ranjangku. Ucap Ronald dengan nakalnya. Kamu menganggap aku bahagia sekali tidur di ranjangmu. Bukankah kita hanya akan melakukan 2 kali dalam seminggu? Ucap Mita menegaskan. 3 kali, saran Mita. Yang ini harus aku tegaskan. Jawab Ronald yang berkeras melakukan hubungan sebanyak 3 kali dalam seminggu. Baiklah, aku akan tanda tangan. Mita tanda tangan tanpa ragu. Setelah ini mereka akan menyiapkan resepsi pernikahan mereka yang mewah. Mita menggoreskan tanda tangan di kertas putih yang sudah ada isi. Apa saja yang harus Mita lakukan? Intinya adalah Ronald menginginkan istri yang mampu membangkitkan hasratnya. Tidak ada kontrak gila seperti itu. Ronald, kita jangan saling mencintai. Ucap Mita dengan suara lembutnya dan Ronald tertawa. Tidak mungkin, Mita. Kamu bukan wanita yang aku inginkan. Aku tidak mungkin jatuh cinta dengan wanita sepertimu. Ucap Ronald yang juga tanda tangan dengan cepat. Dalam perjanjian kita, sudah jelas poin kelima, tidak ada cinta. Ucap Ronald menunjukkan pada Mita dan Mita tersenyum melihatnya. Mita berdiri setelah tanda tangan, Mita mengambil salinan kontrak dan Ronald menahannya. Kamu mau kemana? Tanya Ronald. Tidur, ini sudah malam. Aku ingin tidur. Ucap Mita kembali melepaskan tangan Ronald. Ini malam Jumat, bukankah ada di perjanjian kalau malam ini adalah waktuku? Ucap Ronald yang ditertawakan Mita. Aku pikir kamu tidak sabar lagi, Ronald. Perjanjian ini berlaku setelah kita menikah. Kamu tenang saja, saat kita menikah. Aku tahu tugasku tapi sekarang, aku bukan istrimu dan aku tidak mau melakukannya. Ucap Mita dengan sangat tegas. Mita tertawa ke dalam kamarnya, sedangkan Ronald menyunggingkan senyumnya. Lihat saja. Setelah menikah nanti, kamu akan menjadi istri yang penurut dan aku akan buat kamu tahu aturan. Gumam Ronald melihat Mita yang naik ke dalam kamarnya. Ronald kembali melihat kontrak pernikahan mereka yang lebih banyak menguntungkannya. Boleh berhubungan dengan orang lain, dia dan Mita tidak ada larangan untuk itu.
Tapi, apa benar Mita punya kekasih?